posisinya kali dulu kami Oke. dari saya ini Rahma, saya Maya. Nah kami di sini ingin mewawancari Bapak sebagai pembina pramuka untuk memberi tugas KM. J, monggo. Oh ini baru itu kan ya, pelatihan apa mahir dasar ya? Kira-kira bagaimana strategi Bapak dalam membantu saya ini, khususnya dalam kita pramuka, golongan kita itu untuk mencapai SKU dan SKK. Jadi kalau di sekolah khususnya yang di Gus depan saya ya, khususnya di Gus depan SMA Pemulung ini memang SKU dan SKK itu sebagai standar untuk nilai nanti yang akan muncul di rapor itu berdasarkan SKU dan SKK yang dicapai oleh adik-adik. Nah itu ya kita targetkan, jadi strateginya dalam setiap pertemuan itu kita memang menargetkan adik-adik itu bisa menyelesaikan misalkan dalam dua pertemuan itu harus bisa menyelesaikan SKU dan SKK 5 gitu. Nah itu memang kita target, sehingga nanti sebelumnya ya otomatis kan adik-adik akan mempelajari lebih dahulu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya langkah apa saja yang diambil untuk memotivasi anggota biar mereka lebih aktif dalam mencapai SKU maupun SKK? Kalau itu jelas yang pertama di awal tahun pembelajaran itu memang sudah saya sampaikan kepada seluruh peserta didik. Jadi nanti dalam proses pemberian nilai di rapor khususnya untuk nilai pramuka itu adalah berdasarkan salah satunya satu keaktifan, jadi kehadiran, yang kedua terkait dengan SKU dan SKK yang dicapai. Jadi sudah saya target misalkan dalam kan totalnya ada 22 SKU. Itu jadi dalam satu semester itu harus bisa menyelesaikan minimal 11, itu baru akan dia dapat nilai A. Nah nanti kalau misalkan dapat 8 itu dia paling dapatnya B seperti itu. Kalau di bawah 8 dia akan dapat nilai C seperti itu. Sehingga motivasi itu yang saya berikan kepada adik-adik sehingga adik-adik itu gencar untuk apa namanya mempelajari SKU SKK ini, kemudian meminta. Jadi mereka meminta bahkan di luar apa namanya Jumat wajib ya. Kalau di sini kan ada kegiatan Jumat rutin itu. Di luar kegiatan Jumat itu kadang menemui sendiri untuk minta dites seperti itu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengukur kemajuan peserta didik dalam mencapai kecakapan yang diinginkan? Tentu kalau untuk mengukur seperti itu kan kita melihat progres ya. Jadi di awal itu kan pada saat kemah PTA, jadi penerimaan tambahan siswa baru itu kita kan pasti akan melakukan, kalau seorang guru itu namanya tes diagnostik ya. Nah kalau kita melakukan yang namanya pretest, sehingga kita sudah mengetahui dulu tingkat kemampuan anak di awal itu seperti apa. Kemudian setelah kita lakukan pembinaan Jumat wajib itu, kemudian pas tes SKU itu kita lihat dia meningkatnya seberapa jauh. Nah itu progresnya akan dilihatnya gitu. Ya, kalau hambatan jelas saya yakin di setiap gugus depan itu pasti akan selalu ada hambatan terkait dengan pencapaian SKU. Kalau di sini di gugus depan SMA Pemulung itu rata-rata karena anak itu ada yang sering tidak mengikuti kegiatan di hari Jumat wajib itu. Jadi ada yang bolos, tidak ikut. Akhirnya kan targetnya tidak terpenuhi karena memang secara materi dia sudah tidak ikut. Akhirnya ketika tes pasti mau tidak mau tidak lulus. Nah, kemudian untuk menanggulangi itu sejauh ini kita melakukan yang namanya sapu bersih. Jadi nanti di akhir periode, jadi mendekati penilaian akhir itu biasanya kita melakukan tes secara serentak. Jadi bagi siapa-siapa yang belum memenuhi target itu kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita beri waktu khusus untuk melakukan tes di situ seperti itu. Kalau saya melihat sejauh ini kelihatannya tidak ada ya yang maksudnya yang fokus tertentu itu tidak ada ya, semuanya rata-rata ada lah peminatnya. Jadi kalau
populer atau yang paling diminati itu biasanya enggak ada. Sama saja semuanya. Seperti itu.